Dari saya untuk singkat perkenalan Asia Siva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang Dr. Ibtikar Abdullah SPOG dan dari tim Riyad Akikah dan seluruh peserta yang kami hormati. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar yang sangat bermanfaat ilmunya. Baik, sebelum kita mulai acara webinar ini, izinkan saya memperkenalkan RSI Asipa secara singkat. Jadi RSI Asipa ini berada di Tangerang ya, di kota Tangerang, berdiri sejak tahun 2008, berawal dari rumah bersalin Asipa dan berkembang di 2011 menjadi RSIA ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Asipa dan Hai mendapatkan izin guys, ada tingkat diklat tuh. operasional RSI Asifa di Bingung. 2014 Belum. dan menjadi kepemilikan PT Iya, keluarga kenapa kok PT bulan saat Anissa berapa? Utama ya, menjadi Anissa Group itu di tahun 2016. Baik, mungkin dari peserta sebagian ada yang belum di mute dulu ya, suaranya di off-kan dulu, diminta untuk tim diminta di request untuk off mute dulu ya suaranya ya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi visi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Asipa, visinya menjadi rumah sakit berciri Islami yang dipercaya dan dipilih oleh masyarakat dan um, misinya adalah menyediakan pelayanan bermutu dan profesional ya, mewujudkan citra Islami. Jadi RC Asipa ini ya, berciri Islami, ingin memberikan mutu pelayanannya dengan sangat baik dan ihsan dalam pelayanan. Maka motonya adalah ihsan dalam pelayanan, berciri Islami. Ya. Dan memang di sini pelayanannya untuk rumah sakit ibu dan anak ada dokter objin, ada dokter penyakit dalam, dokter radiologi dan dokter anak ya, spesialis anak. Baik, untuk persingkat waktu boleh sambil di share screen ya untuk materinya. Ya, baik untuk Bapak Dokter Iftikar Abdullah, boleh dipersilahkan untuk memulai. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya pada Siva dan biar Atika ya yang sudah berusaha untuk menampilkan webinar ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang bisa hadir dan meluangkan waktunya untuk melihat ya atau mendengarkan webinar kita tentang KB hari ini. Baik, kita mulai saja. Judul hari ini adalah tentang kebobolan saat ber-KB. Rahasia KB tanpa cemas dengan metode tepat untuk ibu yang masih ibu-ibu baru ya, masih baru mengalami kehamilan ya atau persalinan. Oke, baik slide. Next slide lagi. Jadi untuk ibu-ibu sebenarnya KB itu sebenarnya terbagi-bagi ya. Ada KB yang sifatnya hormonal atau sifatnya yang mekanik ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bagi lagi ada KB berdasarkan eh, fungsinya ya. Fungsinya itu ada fungsi yang jangka pendek atau jangka panjang ya. Dibagi lagi juga KB itu ada KB-KB yang fungsinya untuk ada yang untuk menunda, ada yang untuk menjarankan, atau ada untuk yang menghentikan ya suatu proses kehamilan. Ya, biasanya patokannya adalah dari segi usia ya. Usia di bawah 20 tahun ya. Biasanya kita akan berusaha untuk menggunakan KB yang sifatnya untuk menunda kehamilan ya. Kemudian ada KB-KB yang digunakan pada saat usia di antara 20 sampai 30 tahun. Itu kita bisa gunakan KB-KB yang eh, sifatnya untuk menjarangkan ya, menjarangkan ya. Ya dijalankan sebagai kira-kira kurang lebih 2 tahunan lah untuk satu proses kehamilan berikutnya. Kemudian ada KB-KB yang fungsinya untuk yang di atas 35 tahun, kita mungkin akan fokuskan pada KB-KB sifatnya untuk menghentikan kehamilan ya, terutama untuk orang yang untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak lebih dari dua ya, dan tadi juga dari segi usia juga dari atas usia 35 tahun. Nah, kemudian ini adalah beberapa jenis kontrasepsi yang digunakan ya. Bisa kontrasepsi hormonal, kontrasepsi penghalang,
AKDR atau kontrasepsi permanen ya ini. Kontrasepsi hormonal yang kita pakai biasanya isinya adalah bisa pil KB, suntikan KB, ya, tusuk atau implan, ya. Itu juga masuk golongan kontrasepsi hormonal karena sifatnya mengandung hormon, ya, di mana hormon yang dimasukkan ke tubuh merupakan sintetis, ya, yang mirip dengan hormon yang ada dalam tubuh yaitu estrogen dan progesteron. Saya tunda dulu ada ajan ya. Ya, baik, saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf ada ajan tadi ya. Jadi kita ulang lagi bahwa KB itu ada macam-macam ya. Yang pertama dimulai dari adanya kontrasepsi hormonal yaitu meliputi adanya pil KB, suntik KB atau juga bisa juga susuk atau implan ya. Kemudian dari ketiga ini semuanya sifatnya mengandung hormonal ya. Hormonnya di mana diberikan melalui proses yang berbagai cara ya dengan menggunakan pil, dengan suntik atau dengan pemasangan susuk atau implan. Ya, jadi sifatnya ini menggunakan hormonal. Ya. Hormon apa yang digunakan itu biasanya hormon-hormon yang sesuai dengan hormon di tubuh perempuan yaitu estrogen dan progesteron yang dalam regulasi haidnya ya. Jadi sifatnya dia sintetis yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sehingga apa istilahnya meregulasi proses haid dari si seorang tersebut ya. Jadi diambil alih lah ya oleh hormon-hormon tersebut. Kemudian KB berikutnya adalah kontrasepsi penghalang atau kita bisa bilang tuh istilahnya barier ya. Kontrasepsinya ini bisa digunakan yang biasa digunakan adalah biasanya kondom. Kondom ini biasanya bisa digunakan pada pria ataupun wanita ya. Kalau kontrasepsi ini biasanya digunakan uh, ketika akan melakukan penetrasi ya, untuk mencegah si sperma tidak menjangkau ya atau bertemu dengan sel telur si pihak perempuan ya. Kemudian ada berikutnya adalah AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim atau device ya. Itu dipasang alat berupa alat ya, alat yang dari plastik dengan tembaga
ya. Itu dipasang di dalam rahim. Jadi dimasukkan dari dalam lahir, kemudian dimasukkan ke dalam melintasi buat rahim, kemudian dipasang dalam rahim. Ya. Ya, tingkat efektivitasnya ini kalau IUD ini bisa sampai 90%. Itu mendekati, mendekati penggunaan seperti steril ya, atau kontrasepsi yang permanen. Gitu. Mungkin ya kontrasepsi permanen ya. Kontrasepsi permanen itu adalah juga KB lestari ya, karena dia sifatnya jangka panjang ya, permanen dan tidak bisa berubah ya. Artinya sudah kalau sudah dilakukan pemasangan KB permanen ini ya, nanti kalau berharap untuk punya anak lagi harusnya sudah sampai 0% ya, sampai 1% ya. Kemudian kalau KB permanen ini bisa dilakukan pada selain pada laki-laki, pada perempuan ya, juga bisa pada laki-laki ya. Itu pada pria biasanya kita gunakan namanya dengan cara vasektomi ya, itu yang dibutuhkan saluran pas jabaran dari si laki-lakinya ya, sehingga spermanya tidak bisa yang matang itu tidak bisa keluar ya dari apa namanya saluran spermanya ya, sehingga tidak bisa membuahi ya. Kemudian kalau pada wanita namanya kita bilang sering namanya tubektomi atau pembuntuan saluran telur ya. Saluran telur kan jadi kalau rahim apa organ perempuan itu ada rahim, ada saluran telur, ada hidung telur ya. Saluran telur ini yang kita butuhkan gitu ya. Kalau vasektomi ini jadi sperma ini dari testis ke penis ya akan dipotong jalurnya ya, jadi nggak bisa keluar ya dari penis itu spermanya ya. Namun juga kalau telurnya wanita itu dia tidak sampai ke ditangkap oleh si saluran telur tadi sehingga tidak bisa berjumpa dengan si sperma tadi ya. Gitu. Jadi ini sifatnya permanen. Oke, next slide. Tapi tadi sebelum itu sebenarnya ada KB-KB lain nggak sih? Sebenarnya ada ya. Ada KB-KB lain yang bisa digunakan yaitu bisa juga KB alami ya. KB alami itu bisa dengan apa senggama terputus yaitu atau sistem kalender ya. Ada juga sistem yang lain mungkin dengan KB menyusui ya. Itu juga bisa dipakai sebagai KB ya. Kemudian ini tips menggunakan alat kontrasepsi ya. Periksa tanggal kadaluarsa bila Anda menggunakan kontrasepsi berbentuk kondom atau PKB ya. Karena memang kadang-kadang kalau sudah kadaluarsa ditakutkan bahwa kualitas dari si alat itu bisa berubah ya. Sehingga kalau kondom itu biasanya kalau yang paling sering adalah bocoran ya, bocoran yang mungkin sifatnya mikro atau mungkin ya mungkin rusak ya, tidak bisa dipakai lagi ya, tidak diperiksa ya. Tanggal kadaluarsanya, pil KB-nya juga seperti sama ya. Pil KB karena dia punya ambang pada tanggal kadaluarsa karena mempengaruhi efektivitas dari si pil KB tersebut. Kemudian pada saat membuka kemasan kondom itu sebaiknya juga dihindari apa namanya hati-hati ya, harus hati-hati ya pada saat membukanya ya. Pemasangannya juga harus diperhatikan ya, perhatikan tepat sampai ujung dari pangkal penis ya, kemudian menutupi semua menutupi semua apa namanya puncak penisnya tadi ya gitu ya, tidak ada celah di antara si mani dan apa di antara penis dengan si kondomnya gitu. Tidak kebesaran gitu artinya gitu ya. Kemudian ya tadi penggunaan kondom yang sudah robek atau rusak sebaiknya dihindari. Memang resikonya adalah kalau kondom itu ya bocor artinya sperma bisa melintasi jalan lahir dan memasuki rahim sehingga bisa bertemu di saluran indung telur antara sperma dengan si indung telur apa tel telur ya. Kemudian kalau menggunakan kondom itu biasanya juga ini harus disimpan ya baik-baik di tempat yang sejuk ya, tidak terkena hawa panas atau terpapar matahari langsung. Kemudian ikuti petunjuk penggunaan kondom dan pil KB pada lama kemasan. Itu tanyakan langsung ke dokter agar hasilnya bisa maksimal ya. Jadi kadang-kadang ada pengguna pil KB yang sifatnya khusus ya gitu ya. Jadi bisa dibicarakan dengan dokter sifatnya apa yang cocok untuk si ibu ya pil KB. Karena pil KB ini ada macam-macam ya, bisa pil KB menyusui, ada yang namanya mini pil, ada pil KB yang sifatnya mau kira-kira mau biar nggak berjerawat, ada juga yang biar saluran jerawat itu tidak ada. Karena efek itu banyak bisa digunakan ya, yang dipakai apa pil KB-nya. Kemudian sementara itu bagi Anda yang menggunakan kontrasepsi permanen dan AKDR ya, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya mengenai kondisi Anda itu. Jadi ini kalau kita mau menggunakan alat kontrasepsi permanen ya, karena sifatnya permanen ya kita harus bicarakan dulu antara ibu mungkin dengan suami juga ya. Ya dengan suami juga kita harus harus jelaskan, ibu harus mengerti juga, suami juga harus mengerti dan apa efeknya, apa dampaknya, apa kekurangan dan kelebihannya. Itu jadi harus didiskusikan terlebih dahulu. Setiap pemakaian KB, ya, dari tadi yang kondom, pil KB, semua itu harus didiskusikan terlebih dahulu ya. Dan biar ibu ada mungkin informasi terlebih dahulu sebelum memakai KB, jadi tidak
Ya. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan. Sehingga pilihannya bisa menjadi nyaman, tepat, dan ibu bisa memakainya juga untuk eh, selanjutnya atau mungkin ke depannya gitu ya. Sudah mengerti pengguna KB ya. Kemudian eh, tujuannya tetap sama ya, pornografi ini agar tujuannya tidak hamil ya. Jadi jangan apa namanya kalau pilih KB sebaiknya ya jangan ragu untuk mendiskusikan ya agar sesuai dengan kondisi kebutuhan juga ada kebutuhan pribadi atau kebutuhan pasangan. Ya. Oke, oke, next slide ya. Ya, ini kekurangan kelebihan pil KB ya. Jadi ya kenalin dulu ya, kenal pil KB. Kalau pil KB ini ya sifatnya dia pil ya, pil yang mengandung hormon progestin atau estrogen ya. Tujuannya sih mencegah ovulasi dan itu juga mungkin dinding rahimnya akan menjadi menipis ya. Tidak apa sih bukan menipis artinya istilahnya tidak ke kondisi bisa menjadi subur gitu ya. Dikondisikan. Kemudian lendir mulut rahim juga biasanya dia akan dipengaruhi oleh pil KB ini dia sehingga jadi menebal ya sehingga menyulitkan si sperma bisa masuk ke mulut rahim gitu ya. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang juga bahkan bisa mempengaruhi haidnya ya bahkan bisa sampai berkurang haidnya atau bahkan bisa sampai nggak haid sama sekali bisa juga karena pengaruh PKB tadi. Tapi emang harus dipastikan bahwa memang kalau pengaruh PKB ya kalau seandainya tidak haid atau haidnya berkurang ya mungkin tidak hamil gitu ya pastikan. Jadi gitu. Kemudian tingkat efektivitas tinggi dan presentasi kegagalan sekitar mungkin 8 persenan ya. Mungkin kenapa bisa apa namanya ini uh, efektif efektif ya karena mungkin dia sifatnya ya uh, gampang ya tinggal minum tiap hari ya asal ingat gitu ya jadi mungkin kalau dia kalau gagalnya 8% lumayan besar juga nih 8% ya sebenarnya ya ini karena paling sering adalah mungkin kekurangannya dia kelupaan pasti lupa ya kemudian kalau haid ini bahkan mungkin bisa jadi lancar ya kan karena dia mungkin ada pengaruh hormon tadi progesteron dan estrogen tadi ya. Jadi mungkin itu mempengaruhi ini kalau saatnya haid mungkin nggak terlalu sakit ya. Atau bahkan haidnya juga jadi nggak terlalu banyak ya karena mungkin KB ini juga mengatur apa haidnya tadi gitu ya. Jadi seakan-akan mungkin bukan bisa berhenti gitu ya. Jadi berkurang lagi di jumlah haidnya gitu ya. Jadi kalau tadi haidnya mungkin biasanya banyak terus ya mungkin KB ini bisa mengurangi haidnya. Kemudian kekurangannya ini penyakitnya tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, betul ya. Kemudian dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, berdetak darah, dan payudara bisa terasa mengeras ya, mungkin karena pengaruh hormon tadi ya. Kemudian tidak cocok juga untuk wanita dan kondisi tertentu, misalkan penyakit jantung ya, gangguan hati, ada yang punya kanker payudara, kanker rahim, migrain, serta ini semua terpengaruh oleh hormon tadi, sama estrogen gitu. Makanya dia mungkin karena FLKB ini sekarang harus diseimbangkan dengan hormon progesteron tadi biar dia seimbang ya. Untuk mencegah tadinya hal-hal tadi ini ya kalau emang ada komplikasi gitu ya. Gitu. Next slide. Yang berikutnya ini seperti nanti kondom pria ya. Kondom pria ini ya mungkin KB yang efektif juga mungkin karena ya karena penggunaannya gampang ya bisa dilakukan oleh si suaminya atau bahkan dibantu oleh si istrinya ya gitu ya. Kemudian ini uh, efektif juga untuk menjaga kehamilan asal tadi ada cara-caranya ya. Penggunaan pemakaiannya, kemudian apa namanya diperhatikan tanggal kadaluarsanya, kemudian juga diperhatikan mungkin apa kondisi dari si kondomnya tersebut ya. Jadi dia sebenarnya dia, kondom itu ya, bagaimana ibu tahu dia terbuat dari latex ya, dari karet ya. Kemudian dia tujuannya sih sebagai barrier atau penghambat sperma biar masuk vagina ya, dan tidak mencapai si sel telur gitu ya. Kelebihannya di sini harganya ya, terjangkau murah ya bisa dapat di Bun ya bisa kita di toko-toko di pinggir rumah juga mungkin banyak yang jual gitu ya dia praktis dan mudah digunakan ya dia dapat mencegah dari penyakit menular seksual ya betul karena sifatnya dia barrier ya. Kemudian mudah diperoleh di toko atau apotek. Kekurangannya biasanya tingkat kegagalannya sampai 15% itu lumayan besar ya karena tadi mungkin bisa bocor ya akibat gesekan bisa juga ya atau mungkin kualitas dari si kondomnya yang mungkin nggak kurang bagus ya sehingga uh, jadi gagal ya robek gitu ya atau penggunaan kondomnya kurang tepat misalkan tadi apa namanya kendor ya atau mungkin pada saat senggama kan kita kadang-kadang kesulitannya adalah mengevaluasi bahwa si kondom itu tetap di posisinya gitu ya. Kadang-kadang mungkin kondomnya melorot ya gitu ya atau apa namanya
kekendoran ya. Kadang-kadang kita mungkin cara melepasnya itu juga salah ya. Itu bisa 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 jatuh atau tumpah di yang jalan lahir vagina si perempuan ya. Ya, ya, gitu. Jadi ini juga hanya bisa dipakai sekali, bisa diganti berulang kali. Atau dicuci kemudian dipakai lagi jangan. Ya, ya, kamu tadi faktornya infeksi juga ya, risiko infeksi, kemudian tadi ya, ini nggak sepenuhnya akan bersih gitu ya, karena mungkin ada sperma juga gitu ya, ya gitu. Jadi itu yang mempengaruhi ya. Oke. Yang berikutnya suntik KB. Suntik KB itu biasanya mengandung alfa progestin ya. Biasanya ini kalau KB ini kan ada yang macam-macam ya, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan ya. Ya, tergantung ini ya pemakaiannya ya. 30 kalau KB 3 bulan ini biasanya ya disuntikan sekali, tapi untuk jangka waktu 3 bulan. Sama juga 1 bulan ini tiap bulan harus disuntik terus ya, harus tepat waktu. Kelebihannya ya kalau suntik ini ya, sama lebih efektif, lebih praktis daripada pil KB ya. Karena mungkin kalau pil KB kan harus tiap hari minum ya. Dan resikonya kalau pil KB itu ya kekurangannya lupa, ya. Terlupa ya. Dan kalau suntik ini kan sekali suntik ya. Disuntik buat 3 bulan, kan suntik buat 1 bulan. Jadi jangka untuk lupanya itu makin berkurang gitu ya. Kemudian kalau kegagalannya itu mungkin kurang dari 1% ya jika digunakan dengan benar. Betul, kalau dia tiap 4 bulan sekali melakukan suntikan, ya mungkin akan lebih baik ya apa namanya efektivitasnya ya. Kekurangannya mungkin karena dia suntikan mungkin harganya lebih mahal daripada pil KB ya, betul ya. Karena pil KB mungkin dia harganya lebih murah, lebih miring ya karena minum oral. Kalau suntik ini mungkin agak mahal karena didepositkan ya 30 hari gitu ya. Mungkin itu hitungannya begitu ya. Kemudian kalau kunjungan secara rutin atau bidan ya bisa setiap bulan perlu jadi itu perlu kunjungan rutin juga ya sama kayak pil KB juga sama kunjungan juga ya kalau habis atau bisa beli sendiri ya kalau pil KB itu kalau biasanya itu kalau suntikan ini ya harus ada yang menyuntikkan gitu ya sulit kalau suntik sendiri mungkin harus dibantu sama orang medis atau dokter atau bidan ya gitu ya. Kemudian dia tidak memberikan perlindungan ya penyakit seksual betul ya beda dengan KB kondom tadi ya. Kondom tadi bisa membantu mencegah penyakit menular seksual maka pasangannya ada penyakit menular seksual ya. Kemudian kalau ini tidak bisa karena memang sifatnya dia hormonal saja di hormonnya ya. Mempengaruhi pola haid dan apa namanya tadi kekentalan dari mulut rahim sama ketebalan dinding rahim ya sehingga menyulitkan si sperma atau si telur ya apapun jadi kalau menjadi perempuan juga akan menyulitkan ya jadi tidak terjadi proses kehamilan. Kemudian siklus menstruasi menjadi tidak teratur ya. Ya ini relatif ya, karena memang kadang-kadang ada yang biasa-biasa aja tiap bulan datang haid ya, tapi mungkin kebanyakan karena pengaruh hormon tadi ini, bahkan haidnya bisa sampai berkurang ya, bahkan habis kita bahkan sekali tidak haid karena memang pengaruh hormon tadi. Ya sama kalau pil KB juga bisa juga sampai haidnya nggak terganggu atau tidak teratur ya. Tapi bisa juga yang beberapa wanita ya teratur kayak biasa, ya. Tiap bulan sekali haid, tiap bulan sekali haid. Kemudian ya kekurangan berikutnya adalah tidak dianjurkan untuk wanita yang diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung ya. Karena di pengaruh hormon tadi ya, bisa mempengaruhi pembuluh darah ya. Pembuluh darah di otak ada bisa di migrain ya, bisa jadi gula darahnya bisa naik karena mempengaruhi proses metabolisme ya. Kemudian ada bisa jadi pemerasan hati atau sirosis hati ya, stroke bisa juga atau serangan jantung. Ya. Next slide. Kemudian ada KB lain yang kita gunakan biasanya implan ini ya. Ini ada implan ya. Ini sifatnya apa kayak susuk ya, susuk dipasang di badan kita bisa di lengan paling dalam ya, bagian dalam lengan ya, bisa dipasang di dekat kulit ya, kulit ya, dipasang misalnya ada yang dulu ada macam-macam, bukan karena yang bisa digunakan dengan dua batang ya. Isinya juga sama, isinya hormonal ya, isinya hormon progestin, tujuannya tapi dia lebih untuk jangka panjang ya. Ya, kelebihannya juga itu dia tahan lama ya. Bagi kelebihannya dia tahan lama hingga 3 tahun. Kemudian juga efektif ya. Kegagalannya bisa 100% ya. Kekurangannya biayanya mungkin lebih mahal, betul ya. Kemudian siklus menstruasinya menjadi tidak teratur ya. Kemudian ya tadi karena pengaruh hormon tadi ya bisa berubah pola haidnya ya atau bukan tidak haid sama sekali atau bahkan sedikit haidnya gitu ya. Tapi asalkan tapi harus dipastikan agar dia tidak hamil gitu ya. Pastikan aja ya.
kemudian risiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan ya, karena memang pasangnya kan di bawah kulit ya, jadi masuk perlu di sayap yang perlu dilakukan pembiusan terlebih dahulu, kemudian baru saya baru pasang alatnya ke dalam bawah kulit atau subkutis ya. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Karena ini sifatnya kan dia perlindungan sifatnya hormonal ya. Next slide ya. Nah, ini yang berikutnya adalah KB spiral atau IUD ya. Tadi bilang dulu namanya spiral ya. Mungkin spiral itu karena bentuknya seperti spiral gitu ya. Kalau sekarang namanya, tapi secara umum namanya alatnya adalah intrauterine device atau IUD ya. Atau kita bilang juga AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim ya. Jadi alatnya itu tadi bahan plastik, hurufnya kayak huruf T gitu ya. Kemudian biasanya dia akan dililitkan tembaga ya. Ada yang tembaganya satu di batang tengahnya saja, atau ada yang tiga batang tembaga ya. Nah, itu bisa mempengaruhi apa istilahnya jangkanya. Biasanya kalau yang itu kira-kira mungkin penggunaannya sampai 5 tahun. Ya. Tapi kalau yang tiga batang biasanya bisa di sampai 8 tahun atau bahkan sampai 10 tahun pemakaiannya. Ya, gitu. Jadi kalau keuntungannya kalau viral ini memang dia non hormonal ya, jadi dia nggak ada hormonnya sama sekali, bahkan tapi ada juga yang viral yang non hormonal juga ada ya. Tapi yang biasa kita sering pakai itu yang non hormonal ya. Keuntungannya kalau yang non hormonal ini bisa tadi satu ya, dia nggak perlu perawatan yang rumit ya, dia nggak perlu kontrol tiap bulan ya, itu artinya tiap bulan nggak perlu datang ke bidan suntikan atau diminum harus minum pil tiap hari gitu, nggak perlu ya, gitu. Dia tahan lama jangka panjang ya, sampai tadi ada yang sampai 2 tahun, ada sampai 10 tahun. Kekurangannya kalau IUD ini mungkin haidnya akan memanjang ya. Memanjang itu artinya mungkin biasanya 7 hari, ini bisa jadi sampai berapa, lebih dari 7 hari, bisa bahkan bisa sampai 14 hari gitu ya, tergantung orang masing-masing. Atau bahkan ada rasa nyeri ya, nyeri di apa namanya di perut bagian bawah ya. Mungkin karena ada alat ini, ada spiral tadi ya, ada IUD, pada saat haid mungkin akan lebih terasa sakit ya, karena ada benda asing atau alat ya. Tapi itu wajar ya, karena memang penggunaan IUD kan dipasang di dalam rahim, jadi mungkin akan terjadi keluhan-keluhan seperti tadi. Yang penting nanti kita evaluasi dari mungkin dari segi nyerinya atau dari segi pendarahan haidnya ya, apakah memanjang terus atau memang jumlahnya banyak sekali ya, sehingga mengganggu ya. Apakah nanti perlu dikendalikan atau dievaluasi gitu ya, kira itu ya. Kemudian ada risiko bergeser ya, atau keluar dari tempatnya, atau ekspulsi ya, atau bergeser ya, berubah posisi ya. Bisa mungkin karena perubahan-perubahan rahim ya. Mungkin kalau dulu pasangnya pada saat lagi habis lahiran ya, rahim tadi besar, pasang alat viral ya, kemudian dia begitu rahim mengecil, mungkin dia akan bergeser sedikit atau berubah ya. Itu mungkin nanti perlu dievaluasi ya. Jadi makanya kemudian kalau proses bis pasang viral ini kita perlu dievaluasi mungkin 3 bulan pertama pemakaian ya, dari segi keluhan, kemudian segi posisinya dengan cara pemeriksaan USG. Kemudian resiko efek samping ya, resiko sampingnya ya mungkin tadi ini ada muncul efek, kemudian kemudian yang berikutnya adalah biayanya mahal. Ya, karena ini ucapnya muncul karena ada alat asing benda asing tadi ya. Jadi viral itu kan dia sifatnya membuat radang di apa di rongga rahim, sehingga si di rahim itu sifatnya kayak seakan-akan meradang. Jadi inflamasi sehingga si sperma itu nggak bisa terganggu ya, terganggu mau ke dalam rongga rahim atau bahkan bertemu dengan si telurnya, juga itu mengacaukan si spermanya tadi, mungkin dia akan mendekati si tembaganya itu ya, kayak magnetnya ya, ada radiasi magnetnya itu kayak seakan-akan gitu ya, tapi itu karena pengaruh ionisasi dari tembaganya tadi, sehingga sperma itu jadi nyasar lah gitu, nggak sampai ke situ gitu ya. Tujuannya bukan berubah tujuan ya. Oke, kemudian biayanya memang mahal, mungkin lebih mahal daripada spiral gitu ya. Tapi ada beberapa spiral juga bisa di apa namanya dipasangkan di fasilitas pemerintahan ya, itu biasanya juga biayanya nggak terlalu mahal ya. Oke. Tapi efektivitasnya bisa sampai 5 tahun sampai 30 tahun. Jadi mungkin dari segi mahal di awal tapi efektif, dan dari segi cost benefitnya mungkin lebih baik spiral ya. Ya, next slide. Oh ya, tadi juga kalau spiral itu juga kalau pada saat wanita apa namanya pasca melahirkan ada keuntungannya juga ya, karena sifatnya non hormonal dia nggak mengganggu ASI ya. Jadi bisa dipakai pada saat KBKB saat menyusui atau ya gitu ya. Jadi nggak mengganggu tuh ASINya ya. Kalau KBKB hormonal biasanya mungkin bisa ada pengaruhnya atau bahkan mengurangi proses produksi ASI gitu ya. Dia ada pemakaiannya kalau pada wanita yang pasca melahirkan ya.
Kondom wanita ya juga ini banyak ya, kondom wanita ini banyak bentuknya plastik gitu ya, bisa melindungi vagina kayak cincin gitu di ujung kondom, bisa kita masukkan kemaluan baru dia akan terpasang gitu ya. Ya, kondom wanita ini tidak dapat digunakan bersama dengan kondom pria ya. Jadi mungkin karena ini kan sama-sama latex ya gitu misalnya, tapi biasanya nggak apa namanya mengganggu lah gitu ya, kurang nyaman juga ketebalan ya. Pertama ya, ini juga prosesnya juga nggak nyaman, nggak efektif ya. Kemudian sama ya, memberikan perlindungan ya terhadap penyakit seksual, di kondom tadi ya, menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria ya, mungkin ya. Kemudian kurang efektif daripada kondom pria ya, karena mungkin tadi ada muncul bunyi juga yang mengganggu saat dilakukan ya, karena mungkin dia apa namanya lebar lebih besar ya, kan belum tentu juga yang vagina semua perempuan itu sama ya. Itu ukuran apa namanya apa panjangnya gitu, jadi kadang-kadang mungkin kan jangan atau kependekan ya gitu kan mungkin akan terganggu ya. Kemudian hanya sekali pakai ya, karena kayak tadi kayak kondom kemudian kegagalan sampai 20% nih besar. Jadi mungkin kondom ini sebenarnya jarang ya, mungkin juga kurang efektif juga gitu ya. Tapi kalau ada dipakai ya bisa jadi pilihan untuk KB ya, boleh gitu ya. Next slide. Ya, ini juga bisa juga dengan penyemprotan, penyemprotan ya, sebagai bahannya jelly itu ya, ada krim gitu ya, atau kayak kayak sponge gitu ya, kayak busa gitu ya, jadi mungkin akan keluar zat kimia ya yang bisa membunuh si sperma gitu ya. Biasanya ini kelebihannya harganya terjangkau, mudah digunakan, ya 30 menit sebelum hubungan seksual ya, jadi begitu ketika sudah dipakai ya nanti harapannya nanti kalau ada sperma tumpah ya tentu itu akan kena zat kimia tadi, dia akan mati ya. Kemudian tapi karena dia zat kimia bisa juga kadang-kadang nih dia iritasi kalau intimnya ya, sehingga bisa mempengaruhi si apa namanya organ kewanitaan ya. Kemudian kalau misalkan dia ada alergi gitu ya, alergi terhadap bahan-bahan dari si spermisida ini itu bisa mengganggu ya si perempuan tadi ya. Kemudian biasanya bentuknya apa? Biasanya mungkin keputihan, keputihan atau mungkin gatal ya, atau iritasi ya, kemerahan dan macamnya, sehingga jadi mengganggu proses hubungan itu sendiri gitu ya. Dan misalkan ya bisa juga disertai dengan kondom yang untuk kombinasi ya. Karena sifatnya kan di jelly yang mungkin sebagai pelicin ya, bisa jadi untuk membantu penetrasi pada saat penggunaan kondom gitu ya. Ada kondom kadang-kadang kan mungkin dia ada yang mungkin terlubrikasi atau kondom yang mungkin yang tidak terlubrikasi gitu ya. Kadang eh, gel ini membantu ya spermicida ini ya. Kemudian kalau bocor ya bisa juga dia apa namanya sebagai apa namanya double inilah ya, double perlindungan ya. Bocor ya ada ini spermicida ini yang tadi yang bisa bunuh gitu ya. Jika kegagalan sampai 20% ya, karena mungkin juga karena jumlah sperma belum tentu juga ada yang kalau di setengah sperma cukup tangguh ya, spermisida ini kadang-kadang juga tidak sampai membunuh si sperma, karena ada sperma yang lolos juga ya, jadi mungkin kegagalan ini bisa sampai 29% ya. Jadi mungkin ya efektivitasnya mungkin juga bisa dibilang ya kurang ya. Oke, next slide. Diafragma ya, diafragma ini bentuknya kayak apa ya, kayak kubah gitu ya, mungkin kayak pembatas gitu ya. Biasanya ditempatkan di mulut rahim, jadi mungkin dipasang kayak cup gitu ya, kayak cup diafragma. Tujuannya buat ya di si sperma itu nggak bisa masuk kayak gitu ya. Ya kadang-kadang ini bisa digunakan sama-sama dengan spermisida ya. Ya masangnya di dalam si cervix tadi ya, di dalam mulut rahimnya si perempuan tadi ya, jadi masuk ke dalamnya vagina ya, ada pembatas gitu ya, karena ada pembatas ya, si sperma itu nggak bisa lewati jalan akhirnya menuju si mulut rahimnya gitu ya. Gitu. Kekurangannya ya tadi tidak bisa menularkan seksual, kegagalan mencapai 60% ya, pemasangannya harus dilakukan dokter, harus dipasang air gitu ya. Gitu. Jadi mungkin cupnya itu dipasang terus gitu ya. Gitu. Kalau dari tadi pas lagi haid ya, kalau mau haid ya baru dilepasin gitu ya. Gitu. Ya agak repot ya ini diafragma ya. Next slide. Next slide.
Sudah selesai? Belum. Belum. Boleh dibantu next slide? Ya. Baik. Cervical cap ya, ini sepertinya tadi sama-sama kayak tadi ya, bentuknya seperti diafragma, tapi ukurannya lebih kecil ya, bisa mirip-mirip kayak tadi ya. Ada yang dipasang di dalam kemaluan ya, gitu ya, jadi di tembus rahim itu kayak ada topinya gitu ya, ditutup ya, tutup di mulut rahimnya tadi ya. Kemudian eh, ini harganya terjangkau ya, bisa digunakan hingga 2 kali kelebihannya ya. Kemudian kekurangannya ini sampai bisa kegagalannya bisa sampai 30% juga ya. Terutama wanita yang sudah memiliki anak dan khususnya bagi yang memiliki dua anak, jika kegagalannya mencapai 15%. Ya mungkin karena bentuk dari serviknya tadi ya, bentuk servik dan mungkin juga lubangnya itu ya, lubangnya. Kadang-kadang kalau yang 30% pada wanita yang sudah memiliki anak itu karena mungkin mulut rahimnya sudah berubah ya, tinggal lubang serviknya juga mungkin lebih lebar ya, gitu. Kemudian ya pemasangannya perlu dilakukan oleh dokter ya, harus dilepas saat haid ya, karena tadi kalau nggak dilepas ya haidnya bisa sumbat ya, gitu ya, juga bisa mengganggu ya. Gitu. Kemudian aliran dari haidnya ya. Kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi ya. Oke. Next slide ya. Koyo ortofera ya. Ini yang tadi ada yang tanya mungkin tadi ya. Ada kakak yang koyo kayak gini bentuknya ya. Eh, ya ini sebenarnya kalau koyo ini jarang ya, jarang tersedia gitu. Tapi kalaupun ada boleh dipakai ya. Gitu ya. Sama ya kalau misalkan sama efektifnya ya sama efektif sama dengan pil KB. Kelebihannya ya tidak perlu repot, mengingat tetap mengkonsumsi pil ya sama ya. Teman dia emang jangka pendek 3 minggu. Kemudian haidnya menjadi lebih lancar dan mengurangi kram saat haid. Ya. Kekurangannya ya harganya relatif mahal. Ya. Kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Ya. Kemudian bisa menyebabkan efek samping yang berupa dengan efek samping PKB ya, karena sifatnya memang hormonal ya. Gitu. Jadi hormonnya itu jadi mungkin akan diabsorpsi di kulit sehingga terus terserap di aliran darah hingga masuk ke tubuh sehingga mempengaruhi si apa namanya pengaruhi si siklus haidnya ya. Oke. Next slide mirip kayak PKB gitu ya. Cara aplikasinya aja ya. Kemudian next slide ini cincin vagina ya atau nuvaring ya. Cincin plastik cincin plastik yang dipakai di dalam vagina ya. Persis kayak membran tadi ya, mirip ya. Nah, cuman ya dia ya sama tadi hanya perlu diganti sebulan sekali. Ya. Kemudian tipe penetrasi menjadi lebih lancar mungkin karena eh, ada ringnya, mungkin ada lubangnya sendiri gitu ya, lubang khusus gitu ya, mungkin untuk mengeluarkan ininya ya. Kemudian kekurangannya harganya relatif mahal, ya. Kemudian dapat menyebabkan iritasi dan efek samping yang mirip pil KB dan koyo. Jadi mungkin karena iritasinya itu karena pasang di alat ya, di vagina ya, jadi mungkin ada iritasi di vaginanya ya. Kemudian tidak memberikan perlindungan pada penyakit seksual. Ya. Ini jarang dipakai gitu ya, di vagina. Next slide. Ya, ini KB permanen. KB permanen itu KB yang digunakan menetap ya sampai seumur hidup nanti ya. Artinya kalau sudah dipasangkan ini, dilakukan tindakan ini, dia tidak bisa memiliki anak lagi ya, sehingga tapi rahimnya tidak dilakukan dilakukan tindakan ya, cuma dilakukan itu ada saluran telurnya saja yang dibutuhkan atau dipisahkan ya, dibutuhkan terpisahkan, diikat atau dipotong ya, sehingga tidak bisa bertemu tuh antara si telur dengan si spermanya si laki-laki ya, ya sehingga efektivitasnya ini cukup tinggi 100% ya. Bahkan kalau dipakai setelah dipasang ini ya bisa langsung efektif ya, jaga kehamilan sampai 100% ya. Kemudian eh, pada pada siapa ya, pada pria kita bilang vasektomi ya, pada wanita bisa dilakukan pada namanya kita bilang tubektomi ya, atau peningkatan tubektomi ya, bahkan bisa diikat, dipotong, atau bahkan bisa digunakan juga klem ya, perlaparoskopi atau bahkan perlaparotomi ya. Gitu. Biasanya KB tubektomi ini bisa sekalian ya tindakan, mungkin sekalian operatif melahirkan bayi sekaligus ditindak gitu ya. Atau bahkan bisa pas persalinan kemudian dilakukan tindakan juga bisa ya. Jadi bisa kalau dia selesai persalinan nanti selama 40 hari setelah proses tubuhnya bagus baru nanti bisa dilakukan apa namanya tindakan tumbektomi. Bisa per laparoskopi atau bisa per laparotomi atau di sayatan besar ya. Laparotomi sayatan besar, laparoskopi itu sayatan kecil dengan kamera. Ya.
bisa kita gunakan untuk melakukan proses tubektomi tetapi permanen ini efektif ya. Jadi KB permanen ini efektif. Jadi tujuannya ini untuk menghentikan kehamilan. Jadi ada syarat-syaratnya bahwa jadi kalau udah di atas dia 35 tahun ya, kemudian jumlah anaknya juga lebih dari dua ya, atau bahkan kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa berbahaya pada ibu ya, atau misalkan tensi tinggi ya, atau ada penyakit jantung ya, atau ada penyakit-penyakit yang berat yang bisa mengganggu ya aktivitas dia ke depannya. Kalau seandainya hamil lagi, maka KB permanen ini mungkin jadi pilihan. Jadi ya, oke, gitu. Kemudian next slide. eh, ada juga namanya pil kontrasepsi darurat. Kalau darurat ya, tapi seandainya mungkin sulit untuk apa belum ber-KB, lupa ya ber-KB gitu ya, dipakailah ini pil KB darurat ini ya sebagai pencegahan kehamilan yang sifatnya darurat ya, darurat ya. Ya, ini katakan darurat ini pemakaiannya ada jangka waktunya yaitu 72 jam atau 3 hari setelah hubungan ya. Jadi masih bisa efektif. Setelah itu mungkin akan kurang efektif memakai KB untuk kontrasepsi darurat ini ya. Kemudian jadi KB ini nggak bisa dipakai pada saat berhubungan. Jadi bukan sebagai istilahnya obat gitu ya, obat langsung kalau adanya sudah keceplosan dalam langsung dipakai gitu ya. Jadi maksudnya ini yang tidak direncanakan gitu ya. Jadi maksudnya jangan direncanakan ya gitu. Gitu. Kalau seandainya ini terlupa gitu kita nggak punya atau tidak belum melakukan KB apapun baru ini akan dipakai gitu ya. Kemudian eh, kalau kita mau pakai untuk apa namanya untuk mencegah pil kontrasepsi ini sebaiknya ya kita apa namanya menggunakan ini pengaman-pengaman yang lain juga ya, gitu ya, hubungan ya kalau kita seperti kehamilan ya, ya jadi ya, persiapan juga gitu. Tapi seandainya kalau seandainya terjadi ya ini baru dipakai gitu ya. Kemudian kondisi-kondisi apa sih yang kita bisa pakai pada saat menggunakan pil kontrasepsi darurat ini? Yaitu pertama kan direncanain ya hubungan seksualnya tiba-tiba lupa gitu ya tidak ber-KB ya, kemudian di masa subur ya mungkin takut terjadi kehamilan ya boleh diminum ya. Kemudian ada ragu ya atau merasa sperma tumpah saat pasien ditarik keluar saat penis ya saat penis ditarik keluar dari vagina ya gitu ya. Jadi mungkin ada keraguan-raguan, ada kemungkinan bahwa wah ini takutnya hamil, boleh dipakai gitu. Kemudian kondomnya bocor ya, bisa nih kondom bocor, robek ya atau tertinggal di dalam vagina pas pagi gitu pas penisnya sudah selesai selesai ejakulasi ya ternyata tertinggal tuh ya karena itu bisa resiko ya. Etol dibawa. Etol dibawa. Tidak yakin menggunakan kondom atau dia dengan benar ya. Oke. Kemudian lupa minum pil KB kombinasi dari berturut-turut ya ini boleh. Kemudian kalau masa berhubungan oh, kita harus minum pil kontrasepsi boleh ya. Kemudian selama minum pil KB progestin lebih dari 3 jam daripada waktu biasanya ya itu biasanya bisa juga mempengaruhi ya karena cepat nih kalau KB-KB pil atau KB-KB suntik itu kalau terlupa ya bisa terjadi masa kehamilan nih karena cepatnya memang dia menstabilkan hormonnya. Kalau misalnya hormonnya jadi menurun atau kita menurun ya bisa jadi hamil ya. Ya perlu dibantu sama ini pil kontrasepsi darurat kalau misalnya tidak ada keraguan ya. Lambat suntik KB ya lebih dari 2 minggu, lambat suntik KB 1 bulan lebih dari 7 hari ya, salah menghitung masa subur ya, kemudian cairan praejakulasi mengenai bibir maluan meskipun tidak tepat dalam vagina ya, kadang-kadang mungkin ada sperma yang mungkin ngalir ya curiga ya karena memang sperma itu tidak butuh banyak-banyak ya karena cuma butuh satu aja ya bisa jadi hamilan ya gitu karena sedikit saja itu percikan ya bisa jadi persalinan ya asal dia spermanya bisa menjangkau si telurnya tadi mungkin jadi kehamilan ya. Jadi itu mungkin karena ada keraguan ya boleh nanti kita minum pil kontrasepsi darurat sebagai pencegahan kehamilan ya. Kemudian ini berhubungan seksual tanpa persetujuan untuk karena dipaksa. Nah ini sebenarnya ya, sebenarnya tidak tepat ya. Maksudnya itu bukan tujuan memakai ini gitu, tapi kalau seandainya ini ada sesuatu mungkin karena kan maaf ya, mungkin karena akibat pemerkosaan ya atau segala macam itu boleh pakaikan ini sebagai undang-undang ya. Tapi bukan sebagai sengaja ya gitu. Jangan ya. Oke, next slide. Jangan menggunakan. Next slide. Ya.
Ya tadi sudah dibahas ya ini efektifnya 72 jam ya. Kemudian Lama nggak, cuy? Lama nggak? ya ini sudah hampir sama kayak tadi ya. Oke, next slide ya. Next slide. Ya, sudah selesai ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke seksi pertanyaan jawab ya. Ya demikian itu saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Iftikar Abdullah. Baik, di sini uh, sesi pertanyaannya saya mulai dari yang ada di kolom chat ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih dok. Kalau untuk laki-laki, KB jenis apa ya dok selain sterilisasi? Tanyaannya dari Ibu Ika Fitriani. Oh gitu. Karena saya sudah coba KB pil dan suntik ya. Kalau kondom yang nggak mau. Oke. Jadi kalau KB pada laki-laki tadi gimana cara? Cara yang alami ya, mungkin dari senggama terputus juga bisa ya sebagai KB atau sistem kalender ya, kalender ibunya ya mungkin bisa juga dipakai KB itu KB yang sifatnya alami tapi efektivitasnya memang ya kalau KB kayak tadi itu ya akan kegagalan juga makin tinggi ya sama kalau memang salah menghitung tanggal ya kemudian apa namanya ya tadi apa kalau dia senggama terputus ya gagal untuk senggama terputus ya mungkin keceplosan ya risikonya juga akan hamil tinggi gitu ya tapi kalau suami tadi ada juga barier yang bisa dipakai ya contohnya kondom ya kondom tuh bisa dipakai cuman ya tadi kalau suaminya nggak setuju ya sebaiknya ya salah satu pasangannya ya yang menggunakan KB ya karena memang pilihan untuk laki-laki memang terbatas ya tadi selain yang paling mantap sebenarnya ya vasektomi ya atau steril ya tapi steril itu kan vasektomi itu istilahnya menetap ya permanen jadi kalau suami tentunya kan harus apa namanya istilahnya kalau misalnya ada kemungkinan untuk maaf ya Bu, ya, untuk memiliki anak lagi ya kan sulit gitu ya sudah disteril ya jadi kalau memang sementara untuk laki-laki tadi bisa barier bisa juga dengan apa namanya KB-KB yang siapa sifatnya alamiah gitu ya ya mungkin dari tadi pengaturan kalender atau tanggal putus ya itu bisa jadi pilihan ya gitu. Tapi kalau baiknya kalau suami nggak pakai KB ya ibu KB ya salah satu pasangannya seperti KB kemudian itu ya mungkin. Tanya kedua mungkin ya, izin Ya, baik, langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nur Hasanah ya. Izin bertanya dok, yang pertama jika KB nanti digunakan bertahun-tahun apakah aman? Jika KB IUD apakah boleh ada pencegahan khusus? Contohnya tidak boleh melakukan aktivitas berat. Terima kasih. jika KB suntik digunakan bertahun-tahun apakah aman? Ya sebenarnya KB suntik atau pil itu juga ada batasan pemakaian ya Bu ya. Seandainya eh, lebih dari 3 tahun atau 5 tahun ya harus dievaluasi. Evaluasi harus menggunakan KB yang lain karena ada sifat hormon tersebut tapi akan berdampak pada tubuh juga ya karena hormonal tadi ya. Jadi kalau bisa ya KB suntik itu ya jangan melulu KB suntik ya itu atau kalau untuk KB pil terus itu jangan ya tapi ganti dengan KB yang lain. Karena kadang-kadang ada KB suntik yang kandung estrogen, itu estrogen tinggi juga mungkin bisa mempengaruhi si tubuh perempuan ya kan mungkin ada tumor-tumor tertentu yang bisa tumbuh ya mungkin karena apa namanya estrogennya tadi ya. Gitu kan mungkin kandung estrogen ada mungkin apa jenis tumor yang sifatnya reseptornya bisa tumbuh ya. Makanya pemakaian apa namanya pil atau suntik itu harus dievaluasi. Kemudian KB IUD apakah boleh ada pencegahan khusus? Maksudnya contoh tidak boleh melakukan ekstra berat. Oh, gitu. Maksudnya kalau IUD setelah dipasang tidak ada apa istilahnya pencegahan-pencegahan khusus ya. Bahkan dia langsung efektif ya. Jadi ketika sudah dipasang bisa test drive tuh langsung tuh ya. Kalau suaminya bisa test drive langsung. Jadi nggak ada batas tunda dulu berapa minggu gitu ya. Atau adanya dipasang atau saya tidak boleh bekerja atau olahraga tertentu gitu ya atau angkat-angkat tertentu nggak ada. Karena sifatnya dia IUD itu di dalam rahim pasang. Tapi dan dia alatnya juga ringan ya seperti apa namanya seperti plastiknya enteng ya enteng dengan tembaga ya tembaga juga ringan ya sehingga ya dimasukkan dalam rahim dia akan terpegang ya
Sehingga kalau pun kerja keras dia akan dia terlindungi di dalam rahim tadi ya. Jadi kalau ibunya mau aktivitas berat mungkin angkat-angkat galon gitu ya, atau kerjaan ibu mungkin naik turun tangga, atau olahraganya mungkin banyak loncat-loncat gitu ya, mungkin ya enggak, ya tidak akan mengganggu ya. Jadi aman kalau spiral itu tidak ada hal-hal khusus sih yang untuk pencegahan kalau seandainya pernah viral. Tapi yang penting adalah mungkin evaluasi pemakaian itu mungkin pada bulan pertama ya, harus pada 3 bulan pertama ya, itu kita harus evaluasi dari segi haidnya dan nyeri haidnya ya. Kemudian juga posisinya juga bisa kita evaluasi secara mungkin dengan USG ya. Nah, kita lihat, kita evaluasi apakah posisi masih sesuai di tempatnya atau jadi tidak ada perubahan posisi atau bahkan mungkin ekspulsi ya. Atau bahkan juga kita bisa cek sendiri di rumah. Keuntungannya spiral itu juga bisa kita cek juga. Karena dia ada penandanya berupa benang ya. Jadi mungkin kalau terasa ya jadi benangnya itu kita nilai dengan cara dari ibu-ibu sendiri, bisa langsung dibikin di kamar mandi gitu ya, bisa masukkan jari ya, bagian jari yang terpanjang, atau maaf ya, kalian vagina gitu kita bisa raba ya, raba benangnya gitu ya, raba apa namanya, atau raba bagian-bagian tertentunya gitu. Kalau seandainya teraba benang berarti masih aman, benang aja ya. Tapi kalau teraba adanya batang kecil kayak korek api gitu ya, kecil ya, mungkin mungkin eksklusi ya, itu boleh nanti dievaluasi dulu di rumah sakit, dinilai apakah memang itu eksklusi keluar atau memang bukan yang itu gitu, bukan apa-apa gitu ya. Oke, gitu. Jadi nggak ada penjagaan khusus sih Bu sebenarnya kalau ya, kalau pakai viral itu, jadi bisa langsung efektif ya. Kemudian yang berikutnya, tetap tapi ada beberapa kasus KB IUD tapi tetap keguguran hamil ya. Untuk menentukan risiko itu bagaimana? Apakah bayi hamil tapi tetap ada IUD yang terpaksa karena keguguran? Oh ya. Jadi kalau emang kan ada angka kegagalannya. Jadi kalau spiral itu kira-kira mungkin kegagalan kan sampai efektif sama steril ya, 99% keberhasilannya. Tapi kan ada 1%. Ya, 1% itu bisa aja mungkin posisi ya, atau mungkin mungkin pemakaiannya sudah melewati batas ambangnya gitu. Jadi efektivitas tembaganya juga mungkin sudah berkurang ya, kita mungkin, atau mungkin posisinya yang tadi berubah, atau mungkin ada sesuatu, mungkin ada kelainan bentuk rahim, bisa aja. Jadi banyak juga mungkin ada rahim-rahim yang ibu-ibu yang mungkin rahimnya dia bentuknya di delpis atau ya, punya dua ruangan gitu ya. Jadi mungkin spiralnya terpasang di satu sisi tapi satu sisinya nggak terpasang ya. Jadi bisa aja jadi kehamilan, atau mungkin juga mungkin spermanya bapak mungkin jumlahnya itu mungkin tidak terradiasi oleh si tembaganya tadi. Mungkin ada satu yang lolos ya kan, jadi satu lolos bisa aja hamil ya. Kemudian gimana kalau seandainya pasang IUD terus hamil gitu misalkan ya. Ya kalau spiral, insya Allah kalau spiral itu kan dia di dalam rongga rahim ya. Jadi pada saat kehamilan itu kan dia si telur sama sperma itu kan bertemu, itu kan terbentuk suatu zigot ya. Zigot itu kayak gabungan dari sperma dan telur tadi, jika nanti terbentuk suatu kantong kehamilan, timbul itu betul ada juga di dalamnya ada janinnya ya. Nah, kalau kantong hamil itu dalamnya ada janinnya ya. Di pas spiral itu mungkin letaknya kan di luar, jadi mungkin nanti kalau pada saat kehamilan bisa aja dia ada kehamilan, nanti spiral itu tidak akan masuk ke dalam kantongnya tadi, tapi dia akan nempel di kantung luar, paling luar. Jadi itu kadang-kadang di persalinan nanti baru dia, oh iya ternyata di selaput ketubannya ada si IUD yang nempel gitu ya, bisa aja ya. Jadi tidak mempengaruhi si janinnya. Jadi ada mitos kadang-kadang kalau pasang spiral takutnya bayinya nancep nih spiralnya di kepala ya gitu, atau nempel di pipinya, itu jadi ada tanda tandanya IUD itu, tangannya ada, enggak, itu enggak gitu ya, atau dia akan tergabung dengan bayinya gitu enggak. Jadi dia sifatnya di luar ya. Cuman ya resikonya kalau ada spiral itu ya tadi resiko kuban ya, itu akan mungkin akan meningkat, mungkin bisa ya, karena mungkin dia kan sifatnya inflamasi ya, bisa jadi emang mempengaruhi si dinding si saluran ketubannya ya, sehingga ya perlu dipantau ya, apakah itu akan mempengaruhi atau tidak gitu ya. Kemudian jadi kalau sebenarnya aman ya, jadi kalau spiral hamil dengan spiral ada spiralnya mungkin aman. Kalau seandainya sudah, sebaiknya ya kalau mau nggak dicabut juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau dicabut resikonya ya bisa juga beresiko ya, kalau misalnya hamil kemudian spiral dicabut, kalau seandainya mengenai gestasinya ya bisa jadi sesuatu ya, karena pencabutan tadi ya, bisa juga pecah pecah gitu ya si gestasinya, atau bahkan mungkin ya melukai si
janinnya gitu ya, janin di ini ya istilahnya apa namanya zigotnya tadi gitu. Jadi baiknya sih kalau ada itu ya tetap tenang, kita evaluasi dulu ya, apakah apakah spiral itu mengganggu atau tidak kehamilannya. Kita lihat dari pemeriksaan USG, kita lihat tuh ya gimana kondisi hamilnya ya, kondisi spiralnya bagaimana, apakah masih di dalam atau bahkan mungkin apakah effusi nggak ada gitu ya, keluar gitu ya, mungkin karena itu jadi hamil gitu bisa juga. Oke, next slide. Next slide. Yang pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ini maaf tadi yang bisa mengganggu produksi ASI apa ya? Ya tadi produksi ASI bisa tadi dari pil hormon ya atau suntikan tadi ya. Suntikan pil KB atau pil hormon itu ya bisa juga mengaruhi produksi ASI-nya ya. Jadi biasanya kalau KB-KB 3 bulan itu uh, seingat saya Bu ya 3 bulan itu biasanya pemakaiannya setelah 6 minggu. Setelah 6 minggu salinan ya. Kemudian kalau apa namanya kalau yang pil KB itu suntik itu biasanya nanti setelah 6 bulanan itu baru boleh dipakai ya. Nah, tadi efeknya kalau dipakai sebelum itu bisa mempengaruhi produksi ASI, juga bisa mempengaruhi si janinnya ya. Karena dia ada sifatnya hormon bisa bisa penetrasi ke ASINya ya, sehingga mengaruhi tubuh kembang si bayinya juga bisa. Itu baiknya dikasih ambang waktu tadi ya. Kalau pil apa kalau KB suntik 3 bulan ya, baiknya nanti tunggu sampai 6 minggu gitu kan 6 minggu. Tapi kalau pil-pil menyusui yang satu yang pil menyusui pil biasa gitu ya itu biasanya baiknya bagi 6 bulan ya. Tapi sebenarnya ada pil-pil menyusui juga bisa dipakai itu namanya mini pil. Itu kalau mini pil nggak mengaruhi ASI, bisa pakai mini pil pil hamil. Ya. Kemudian pil KB untuk suami selain kondom ya tadi udah ya. Kalau suami banyak pilihannya tadi bisa KB alami atau ya tadi kalender ya tapi juga kerjasama butuh kerjasama dan istilahnya ketaatan juga ya di tanggalnya dan pencatatannya ya. Ah ya KB alami tadi belum dibahas ya. KB alami tadi memang belum dibahas. Jadi ini apa ditanya pertanyaannya adalah apakah berhubungan di awal setelah bersih dari haid termasuk KB alami dan apakah 1 pekan sebelum setelah haid terjadi program untuk kami. Oh, ya. Jadi ini Bu KB alami maksudnya ini kan sistem kalender ya. Jadi kalau menyesuaikan kalender itu menyesuaikan waktu haid ibu ya. Jadi ada waktu pada saat waktu haid itu ada waktu subur. Biasanya waktu subur itu dia 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi misalkan siklus haid ibu 28 hari misalkan gitu ya. Jadi 14 hari sebelum mau haid berikutnya itu mungkin itu waktu subur. Jadi mungkin beberapa hari pada waktu subur itu titik ya titiknya itu. Misalkan hari 28 hari ya, berarti hari ke-14 itu ibu waktu subur. Berarti bakal kemungkinan ada telur yang keluar di antara waktu-waktu hari itu, mungkin 3 hari ke belakang dan 3 hari ke depan. Dalam seminggu itu mungkin ada telur yang keluar. Itu waktu subur. Ya. Biasanya kalau waktu subur itu bisa dikenali dengan tadi biasanya suhu tubuh ya, tapi kalau suhu tubuh basal pada pagi hari gitu ya ibu akan merasa pada saat waktu subuh itu merasa lebih hangat badannya di pagi hari gitu ya atau mungkin payudaranya terasa lebih kencang mungkin, ya atau lendir mulut rahimnya terasa lebih mungkin mulai terasa lebih banyak gitu ya kalau rasanya mungkin kayak lebih pekat gitu ya yang vaginanya itu mungkin udah mulai masuk fase subur gitu ya. Tuh. Jadi jadi gitu Bu ya. Jadi kalau apakah 1 pekan setelah jadi kalau pada saat awal setelah haid ya itu bisa jadi sistem kalender ya. Jadi mungkin itu belum masuk masa subur kan, jadi mungkin bisa gitu ya. Gitu. Jadi buat pakai kalau selesai haid, nah, boleh tuh seenggaknya waktu itu ya. Jadi mungkin nah biasa ibu akhirnya tahu tanggalnya ya, tahu tanggalnya 14 hari itu tahu gitu ya. Ada dihitung ya. Jadi itu katakan tahu waktunya kapan ibu harus berhubungan atau pakai kalender alami tadi ya. Kemudian apakah 1 pekan setelah haid, 1 pekan setelah haid bisa jadi program untuk hamil anak perempuan. Oh, kalau menentukan hamil anak perempuan tuh ya tidak bisa mudah itu gitu ya, karena memang anak perempuan itu kan tergantung ya, tergantung dari siapa sih menentukan ya, jadi anak perempuan, jadi anak laki-laki sebenarnya itu sperma laki-lakinya sendiri, sperma suami ya, yang menentukan bahwa itu bakal jadi perempuan, bakal jadi laki-laki gitu ya. Jadi bukan waktu haidnya, waktu waktu hubungannya ya setelah haid kan berapa minggu itu nggak bisa patokan. Kemudian ada faktor-faktor lain juga ya, mungkin kalau mungkin dari segi apa namanya eh, spermanya mungkin yang lebih gesit yang anak
laki-laki ya mungkin jadi anak. Jadi kalaupun bisa diprogram untuk ini mungkin bisa pemilihan selektif pada mungkin program bayi tabung ya. Itu mungkin bisa dipakai untuk menyeleksikan ini bakal jadi anak perempuan atau jadi anak laki-laki itu bisa. Tapi kalau seandainya tapi itu pengenalan kromosomnya gitu ya ini kalau misalnya bakal membawa kromosom X gitu ya atau bakal membawa kromosom Y gitu ya. Jadi itu bisa menentukan apakah anaknya jadi perempuan atau jadi laki-laki. Tapi kalau waktu haid sulit ya. Haid 1 minggu udah jadi anak perempuan atau haid 2 minggu jadi anak laki-laki itu nggak istilahnya apa namanya sulit ya dijelaskan ya. Kalau kebetulan ya mungkin bisa ya, tapi kalau secara teori tidak bisa dijadikan ini tujuan ya. Kemudian ini berikutnya, selamat sore dokter. Ini dari Ibu Widita ya. Ini bertanya, eh, kapankah siklus haid kembali normal setelah lepas suntik KB yang efek sampingnya amenorrhea? Oke, jadi maksudnya amenorrhea itu tidak haid ya. Jadi kadang kalau mau ganti metode KB diminta untuk flashback dahulu, kan jadi deg-degan sampai ada yang kita vaginal dulu ya. Bagaimana menurut dokter? Jadi kalau mau ganti ya. Jadi kalau setelah habis suntik itu ya sebenarnya setelah KB yang efek sampingnya tadi ya, menor tadi ya, mungkin ya jangka panjang ya bisa sampai 6 bulan ya. Kadang-kadang mungkin setelah lepas langsung haid lagi bisa aja. Tapi rata-rata kalau memakai jangka panjang itu bisa sampai 6 bulan sampai setahun baru muncul lagi apa namanya haid siklus haidnya ya. Nah, tapi itu kadang-kadang ya kita ya karena nggak tahu ya karena jangka panjang sampai 6 bulan baru 1 bulan lagi nanti kadang-kadang kita terlena ya. Jadi kadang-kadang nggak sadar bahwa memang sudah siklus jadi siklus haid atau siklus telur yang keluar gitu ya. Kadang-kadang jadi bisa jadi siklus kehamilan. Ya terbaiknya tadi makanya harus dipastikan dulu ya. Jadi pastikan dulu bahwa kalau sudah pasang pasang KB suntik gitu ya. Kemudian katanya mau lepas lama kemudian mau pasang KB yang lain ya sebaiknya sih dipastikan dulu nggak hamil gitu ya. Ya, bahkan kalau ya cara gampangnya sih dengan test pack. Ya, test pack itu kalau test pack itu eh, atau tes kehamilan itu paling efektif ya untuk menilai bahwa emang ibu hamil atau enggak gitu ya. Karena mungkin lebih cepat daripada USG vaginal kadang USG vaginal ini butuh waktu ya karena di bawah 5 minggu nggak kelihatan tuh ya bisa aja gitu ya. Jadi kalau test pack itu kalau hamil baru berapa minggu bisa kelihatan ya karena dia sifatnya mengukur kadar HCG ya. Jadi yang terdeteksi duluan di darah itu ya kayak gitu di bawah kencing jadi terdeteksi lebih cepat daripada USG vaginal kadang di bawah 5 minggu nggak kelihatan belum kelihatan gitu. Jadi sebaiknya tes aja dulu ya kalau misalnya ibu mau buka ganti KB gitu ya. Pasti kan tidak hamil gitu ya. Kemudian sebenarnya kapan harus pasang KB setelah lahiran ya. Jika belum ada haid sampai 2 tahun tuh harus harus ditunggu sampai haid dulu baru boleh pakai metode KB-nya atau bagaimana. Jadi kapan sih harus pasang KB setelah lahiran ya? Ya tergantung KB apa yang mau pasang ya. Kalau KB-nya suntik terpil tadi, baiknya tadi ada waktu-waktunya tadi. Kalau KB suntik 3 bulan, ya baiknya setelah 6 minggu ya. Atau kalau KB suntik satu bulan, ya mungkin nanti setelah 6 bulan ya. KB-nya udah agak besar ya, baru mungkin melupakan KB ya. Tapi ya tadi kan kadang nggak efektivitas. Ya. Nah, KB juga ada juga KB yang lain, ada KB metode namanya aminorelatasi. Jadi dibikin haid, nggak haid, tapi dengan cara menyusui bayi secara eksklusif itu bisa jadi KB juga. Tapi efektifnya cuma 6 bulan, gitu ya. Jadi kalau kapan sih bagusnya? Kalau tadi mau pasang spiral, bagusnya nanti kalau belum dipasang ya, setelah lahiran belum dipasang KB apapun ya, mungkin 40 hari. 40 hari setelah lahiran boleh pasang KB ya. Yang spiral tadi atau IUD tadi itu mungkin lebih baik lagi ya. Karena jadi sifatnya jangka panjang ya. Kalau belum haid juga sampai 2 tahun ya kita harus pastikan dulu ya bahwa memang itu nggak hamil ya. Itu bisa ibu pastikan bahwa ibu memang tidak hamil ya. Ya sampai nanti mungkin ya ya bukan kecolongan sih namanya bukan kebobolan tapi namanya kecolongan ya. Ya, karena udah nggak ber-KB, lupa karena memang nggak haid ya, tapi siklus haid itu ternyata sudah muncul jadi hamil ya. Jadi sebenarnya kalau mau pasang KB nggak mesti nunggu haid dulu, atau dipastikan aja ya bahwa ibu tidak hamil. Jadi misalkan nggak haid-haid nih karena mungkin tadi metode transaksi ternyata ibu saya pengen perlindungan tambahan karena udah mungkin udah masuk lebih dari 6 bulan, terus saya masih efektif, tapi kadang-kadang kualitas efektivitasnya udah makin turun ya ibu boleh pasang aja spiral yang apa yang lain, mungkin contohnya mungkin pasang spiral ya. Ya, atau mau dikombinasikan dengan apa tadi suntik atau pil ya boleh juga. Itu
Tapi kalau emang mau aman ya non hormonal, tidak mengganggu ASI, produksi ASI ya, sebaiknya sih spiral. Ya juga selain efektif, jangka panjang ya, itu bisa pemasangannya cepat. Kalau mau ada apa-apa dilepas juga cepat. Ya. Mau hamil lagi cepat juga. 2 tahun ibu atau 3 tahun pengen dilepas bisa dilepas. Ya. Tergantung ibu, bisa diatur waktunya kapan mau ibu mau. Ya. Jadi intinya sih pemakai KB itu nggak perlu haid dulu. Pastikan dulu aja kalau memang ibu nggak hamil. Ya. Mengapa KB IUD yang tembaganya sedikit lebih mahal ya dok? Kan kalau fungsi cover wages ya. Ya mungkin dari segi apa ya? Mungkin dari segi ini kali ya, kenyamanan kali ya. Mungkin kenyamanan kalau KB spiral kan yang satu itu mungkin apa namanya, jenis tembaganya mungkin yang kuat ya, bukan tembaga yang tipis gitu ya mungkin, karena dia sifatnya mengimbangi kualitas dari yang 8 tahun yang 3 tadi gitu ya. Dan mungkin ya tadi mungkin lebih mahal. Kan kalau yang biasa bisa di cover BPJS itu. Iya, kalau yang biasa bisa kadang-kadang dia program pemerintah ya, ditanggulangi sama BKKBN ya misalnya. Bisa juga ada yang kalau ibu lakuin yang di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah itu ada juga yang tercover. Tapi kalau rumah sakit swasta kadang-kadang ya kita kan menyediakan sendiri ya, mungkin itu dibiayai oleh nggak dibiayai oleh BPJS ya, mungkin harus disiapkan sendiri ya dan dibayar sendiri gitu. Jadi mungkin harganya lebih mahal ya. Gitu. Kalau tadi sebagai sedikit, nah ini juga mungkin tergantung dari pabrikannya ya. Tadi saya bilang kualitas alatnya juga ya. Apakah di Indonesia sudah tersedia KB yang patch, dok? Kita tadi udah dibahas ya, tadi yang Opera tadi ya. Itu sudah ada ya. Kalau tersedia ya efektif, cuman ya tadi ya kalau memang seandainya untuk jangka panjang, ya sebaiknya tadi KB-KB yang sudah teruji aja gitu ya. Kalau memang seandainya mau pakai juga yang ini juga boleh. Cuman ya tadi karena dia pengaturannya juga harus sifatnya hormonal, ya mirip-mirip PKB. Jadi kalau seandainya lupa atau pemasangannya nggak pas, ya patchnya tadi ini nggak efektif, ya bisa juga jadi kegagalan ya. Tapi kalau memang mau efektif tadi carilah KB-KB yang mungkin kegagalannya rendah ya. Yang istilahnya kegagalan rendah itu tadi contohnya banyak ada spiral ya, ada steril ya. Tapi kalau seandainya belum, pil KB yang pemakaian yang sudah bisa jadi efektif. Pil KB suntik ya gitu. Gitu. Tapi jadi ada urut-urutannya, apa namanya, paling mantap ya steril, baru kan spiral ya, baru-baru spiral atau implan ya, baru-baru pil, baru suntik ya, baru pil ya. Bahkan ke bawah itu KB alami tadi ya. Karena ini kegagalannya paling tinggi ya, pada tingkat kegagalannya ya. Kemudian oh ya, boleh di share nggak katanya, ya nanti dibahas sama ini ya nanti kalau untuk pemohon PPT-nya ya. Oke, pertanyaan lainnya, darurat apakah, nah, pil kontrasepsi darurat apakah boleh diminum sering-sering, misalnya 3 kali seminggu? Jadi Bu, pil KB darurat itu kan dia sifatnya hormonal ya, hormonal dosis tinggi ya. Jadi kalau dipakai biasanya tuh ada keluhan-keluhan mual ya, lebih mual jadi ya kadang-kadang ya. Terus apa namanya, sifatnya hormon tinggi itu ya kadang-kadang bisa kalau yang ada efek samping bisa terjadi ya, gitu, pusing ya, migrain ya. Jadi kalau bisa sih jangan jangan sering-sering gitu ya. Jadi, maksudnya kalau lupa lupa terus gitu istilahnya, bisa itu pilih KB yang tepat lah, KB yang istilahnya efektif jangka panjang ya, jadi tidak bisa dipakai terus-terusan gitu loh darurat itu ya. Boleh ya. Juga nanti ya tadi kalau memang apa namanya pakai KB hormon itu kan hormonnya itu tadi ada efek sampingnya, baiknya sih jangan ya gitu. Dan ini cuma sekali gitu ya, tadi pesanannya lupa ya itu baru pakai ya. Selanjutnya nextnya ya pakai KB-KB yang lain yang seandainya memang tidak tidak tinggi harus minum pil gitu ya. Kan banyak pil KB tadi yang KB yang lain misalnya mau dipakai dalam waktu dekat gitu ya. Bisa kondom, bisa ya suntik lagi atau pil ya, atau pasang spiral gitu ya. Saya ingin bertanya dari Bu Wita dan Pak Guntur ini, ya, Niklas belum ada tentang haid sampai sekarang. Sekarang anak saya sudah 9 bulan, apakah mesti KB menyusui, ibu menyusuinya dok? Ya, tadi saya bilang Bu, efektivitasnya kalau KB menyusui itu ya sebenarnya 6 bulan ya. Di atas 6 bulan itu biasanya efektivitasnya akan turun ya. Karena mungkin sudah mulai bisa jadi ada siklus haid, siklus telur yang muncul ya, atau mungkin pola menyusuinya sudah tidak efektif lagi seperti dulu ya. Kemudian
sebaiknya sih sudah dibantu dengan KB yang lain untuk efektivitas atau dan keamanan mungkin KB-nya ya. Kemudian kalau sejak nikah belum ada haid, jadi kita pastikan dulu biasanya apakah ibu jadi hamil atau tidak. Kalau tidak hamil, ibu bisa pilihan KB yang lain ya. Tadi dengan cara tespek boleh, tespek dulu. Kalau nggak hamil baru mungkin pilihan KB-nya bisa pilih, bisa suntik, bisa pil ya, bisa apa namanya viral gitu ya. Nggak perlu pilih yang mana ya. Jadi ngambil tidak datang haid dulu ya. Wah, dok, apa betul kalau tapi kalau haid ya bagus lagi karena bisa tahu bahwa ibu emang ibu hamil dan mungkin bisa dipasang pemasangan gitu ya, pastikan. Nah, dok, apakah KB bisa mempengaruhi rasa perhubungan? Ya, kalau KB spiral, kita katakan ya, misalkan KB spiral, apakah bisa mempengaruhi? Bisa, bisa juga ya. Karena mungkin di pasangannya, mungkin kalau suami ya, kadang-kadang ada benangnya itu, ada benang yang panjang itu ya. Kadang paling sering keluhan itu kalau spiral itu suami ya, kerasa ini berhubungan ya. Tapi itu bisa di apa namanya ada solusinya yaitu dengan dipendekkan si benangnya itu ya. Kemudian kalau dipasang di dalam rahim apakah nanti jadi rasa sakit atau apa tidak ya. Kalau viral itu tidak mempengaruhi si wanitanya ya, gitu ya. Karena kalau para laki-laki tadi kerasanya di benangnya tadi. Nah, mungkin ada benda asing, ya atau mungkin kalau vaginanya kalau benang itu menjulur panjang, bisa kadang-kadang ya seakan-akan kayak ada sensasi tertusuk gitu ya. Ada kayak jarum tertusuk gitu, mungkin itu boleh dipendekkan ya. Kalau benangnya mungkin masih kaku ya, ya kan dipendekkan gitu ya. Itu biasanya hilang tuh keluhan itu ya. Kemudian apakah kayak kayak bisa juga kayak contohnya pil hormon tadi ya, hormonal tadi yang ada bisa kandung estrogen, bisa juga mempengaruhi libido ya, libido si perempuan ya. Karena sifatnya kan estrogen ya, kadang-kadang rasa muncul rasa malas ya, rasa malas hubungan ya, itu bisa jadi pengaruh karena pil hormon tadi, hormon kesulitan tadi. Terutama hormon yang ada mengandung estrogen tadi. Tapi kalau rasa saat berhubungan ya tidak sih ya. Sebenarnya. Kalau apa namanya keinginan hasrat itu ya bisa mempengaruhi hormon tadi ya. Gitu. Ya terus juga bisanya kalau mungkin bisa juga ya mungkin dari segi apa namanya hormon tadi ya bisa juga kan nanti kan membuat si istilahnya lendir vagina juga jadi lebih pekat gitu ya kadang-kadang mungkin lebih istilahnya eh, kayak seakan-akan kering itu bisa juga. Hormon ini karena hormon ini bisa ngandung ngandung hormon ya bisa mempengaruhi si apa namanya misalnya si saluran-saluran perjalanan di jalan lahirnya ya dari vagina ya serviksnya ya jadi mungkin akan mempengaruhi tadi lah mungkin rasa lebih kering itu mungkin akan ada ya jadi sebaiknya kalau memang itu terjadi alternatifnya mungkin penggunaan KB yang non hormonal ya spiral ya IUD ya pil KB kalau berapa hari kamu langsung berpil ya, memang WLKB itu kalau lupa sehari harus dibalas hari berikutnya begitu ya. Tapi kalau seandainya sudah beda 3 hari, ya kelupaan, baiknya itu udah jadi harus dengan pil KB lain, ya KB lain ya, dengan kondom ya, bahkan apa namanya harus mengulang pil minum pilnya itu ya dari awal lagi, ya, karena ini resikonya hamilan gitu ya. Jadi kalau ibu lupa sehari, ibu harus balas besoknya minum pil KB. Ya, betul ini bu. Kalau pasti apakah bisa terhindar bisa, tapi kalau pasti terhindar ya bisa juga enggak gitu ya karena memang kadang-kadang efektifnya juga menurun yaitu resikonya kalau memang lupa ya PKB itu resikonya hamil lupa. Jadi makanya efektivitasnya apa namanya eh, agak kurang gitu ya lupa ya itu mungkin dari saya seperti itu ya pertanyaannya ada pertanyaan lain mungkin Ibu? Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter Iktikran. Baik, karena waktunya juga sudah habis dan pertanyaannya sudah habis di sini. Baik, em, saat ini bagaimana kita untuk foto bersama ya bagi teman-teman semua dan Bunda di sini, ayah dan Bunda dari tim kru Riyad juga untuk dipersilakan on cam bareng, dibuka kameranya, boleh yang mau foto bareng bersama. Untuk tim kru boleh dibantu untuk di shoot ya.
Boleh dipersilakan sekarang juga untuk on cam. Baik, ada yang ingin on cam? Baik, kita tunggu yang lainnya. Oke, yang lainnya apakah ada yang mau on cam juga? Baik, dari tim Riyad boleh langsung di shoot ya, karena cuma nama-namanya aja. Baik, baik, terima kasih. Sebelumnya, ada yang baru on cam juga. Boleh dipoto lagi, ya, sambil tersenyum, rame-rame. Baik. Nah, oke. Eh, Acaranya belum selesai, namun untuk Bapak Dokter Iftikar mungkin ada keperluan lain. Mari Bapak Dokter Iftikar, terima kasih atas ilmunya. Jazakallah khairan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat ilmu yang sangat-sangat lebih lagi ya. Di suatu saat nanti untuk bertemu dengan Bapak Dokter Iftikar. Untuk jadwal praktek di RSI Asifa bisa langsung masuk ke Instagramnya juga untuk follow Instagram RSI Asifa dan menanyakan di customer care ya untuk jadwalnya terupdate. Baik, terima kasih Bapak Dokter Terima Iftikar. kasih. Ya, Terima kasih. untuk bergabung. Ya, izin Nah, lagi ya. baik, terima kasih Dokter. Baik, untuk tim Riyad sendiri ada yang mau disampaikan? Baik, dari tim Riyad Akikah ada yang mau disampaikan? Mungkin cukup, Mas, Baik, untuk sesi jika ini. cukup untuk sesi ini, nanti kita akan sambung lagi di sesi webinar berikutnya dengan Dr. Razi ya. Nanti akan di-share kembali. Untuk materi juga akan di-share kembali di grup. Oke, nanti akan ada arahan untuk di grup masing-masing ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan dari saya dengan Hanan. Di sini saya sebagai kreatif marketingnya dari RCA Sipa bersama tim Riyad semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan oleh para peserta semua yang kami hormati di sini. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.